Hai, Fauzan di sini dan hari ini kita akan membahas tentang kenapa nikah muda. Kira-kira kenapa sih konotasinya? Kenapa nikah muda? Apakah ada hal yang salah dengan nikah muda? Apakah ada hal yang begitu wah dengan nikah muda? Mari kita bahas secara bersama-sama di sini. Oke, pertama-tama nikah muda itu apa sih? Nikah muda itu bagaimana sih? Dan kenapa ada nikah muda gitu? Dan yang pertama saya akan membahas tentang apa itu nikah muda. Nikah muda itu adalah suatu proses pernikahan yang dilakukan di bawah peraturan eh, Kementerian Agama, di bawah peraturan KUA, di mana peraturan KUA itu memperbolehkan menikah itu di sekitar umur 21 ke atas. Sedangkan untuk nikah muda itu dilaksanakan di umur 20 ke bawah. 20 sampai 20 ke bawah dan 13 tahun ke atas. Maaf kalau salah. Sepengetahuan saya seperti itu, dan itu disebut dispensasi nikah oleh kantor urusan agama. Bagaimana sih adanya nikah muda itu? Ya, yang pertama nikah muda terjadi atas berbagai banyak hal, berbagai banyak faktor. Yang pertama tidak hanya faktor pergaulan, tapi faktor di mana pemikiran dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan yang terjadi dalam proses pernikahan muda ini bisa mempengaruhi adanya nikah muda. Sebagai contoh, salah satu pihak, si pihak entah pihak mempelai pria atau pihak mempelai wanita, keluarganya berpikir bahwasannya hubungan di luar pernikahan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak terjadi. Ditambah zaman-zaman sekarang itu orang-orang pada nekat, orang-orang pada berpikir di luar nalar gitu. Jadi mungkin atas mengantisipasi hal tersebut, keluarga di salah satu pihak itu lebih menyetujui untuk anak mereka melaksanakan atau melakukan proses pernikahan muda begitu. Tidak hanya itu, pernikahan muda juga bisa disebabkan oleh pergaulan, teman-teman. Pergaulan seperti apa? Pergaulan bebas. Pergaulan di mana kita berpikir di luar batas pemikiran usia kita gitu, teman-teman. Nah, apa sih contoh pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan muda? Ya seperti eh, kegiatan dewasa yang dilakukan oleh remaja sehingga membuat salah satu pihak itu dirugikan atas hal tersebut. Seperti contoh adalah kehamilan di luar nikah, dan itu juga bisa membuat dispensasi nikah. Karena menurut data di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibadak, di jenjang tahun 2021 sampai Maret 2024, kasus dispensasi nikah itu melonjak tajam 70% sejak terakhir kali dispensasi nikah itu terjadi di tahun 2019. Dan rata-rata kasus dispensasi nikah itu terjadi akibat kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas itu, kawan-kawan. Dan tidak hanya itu, pernikahan muda juga bisa disebabkan oleh faktor keinginan dari kedua belah pihak yang mungkin saja ingin ingin menghindari hal yang tidak diinginkan seperti yang saya bilang tadi. Namun yang pertama saya bilang tadi adalah karena faktor dorongan dari belakang dari keluarganya. Nah, kalau yang ini adalah faktor dari keinginan dari kedua belah pihak ini yang pengen cepet-cepet nikah, atau bahasa gaulnya ngebet, pengen nikah gitu. Oke, kita kembali ke apa yang saya bahas tadi di awal terkait konotasi kenapa nikah muda. Konotasinya seperti menjorok ke arah kenapa sih lo harus nikah muda gitu. Padahal masih ada loh waktu untuk mempersiapkan segala hal. Nah, saya punya argumen, teman-teman. Jadi argumen saya itu, kenapa nikah muda? Karena
Karena nikah itu kita selain harus mempersiapkan fisik, kita juga harus mempersiapkan lahir dan batin kita, teman-teman. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah yang sangat panjang. Jikalau kita gagal dalam menempuh pernikahan tersebut, maka gagal juga ibadah yang sedang kita laksanakan itu, teman-teman. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan di pernikahan itu? Yang pertama, kalau menurut saya, argumen saya itu yang pertama, eh, pernikahan itu harus disiapkan oleh mental. Oke, pertama kita akan bahas mental. Apakah siap mental-mental remaja, mental-mental umur 13 sampai 19 itu mentalnya kuat untuk menghadapi semua badai di dalam eh, hubungan keluarga mereka? Apakah mereka siap untuk segala hal masalah yang datang dalam pernikahan mereka, begitu. Yang kedua adalah penghasilan ataupun eh, materi. Mereka juga harus siap dengan materi, kawan-kawan. Karena tidak hanya yang saya sebut tadi, tidak hanya mental, tidak hanya fisik, materi juga harus siap. Materi itu entah penghasilan, entah kepemilikan. Yang penting kalau menurut saya, untuk nikah itu kita harus mempunyai materi yang cukup untuk menyambung hidup keluarga kita kelak, sorry. Nah, kenapa saya sebut materi itu sangat penting? Karena kalau tidak, kawan-kawan, kalau di salah satu pihak tidak memumpuni untuk mempunyai eh untuk bisa memastikan mempunyai materi di pernikahannya kelak, dan di salah satu pihak juga tidak, maka dari itu kedua belah pihak ini tidak siap secara materi. Jika tidak siap secara materi, maka tidak siap pula mereka secara mental, begitu. Maka dari itu mereka akan membuat lingkaran setan yang baru, akan membuat domino efek kepada pernikahan mereka. Yang awalnya mereka berpikir, mungkin saja saya tidak tahu, berpikir bahwasannya pernikahan itu akan bahagia-bahagia saja, ternyata tidak, ternyata di luar ekspektasi mereka. Maka dari itu masalah akan datang dari segala penjuru, sedemikian rupa masalah akan datang, dan itu yang akan mengganggu pernikahan mereka, dan bahkan amit-amit saja bisa membuat hubungan pernikahan mereka gagal, kawan-kawan. Jadi itu alasan kenapa di awal saya bilang kenapa nikah muda, dengan konotasi yang kenapa nikah muda seperti menjorok ke arah yang lebih ke berdampaknya kan gitu. Jadi mungkin cobalah pikir-pikir kembali untuk kawan-kawan sekalian, untuk kenapa sih harus nikah muda, padahal tanpa nikah muda, bukannya saya tidak normalisasikan nikah muda, tapi tanpa nikah muda kita bisa banyak yang bisa kita gapai gitu. Ayo nikah sesuai peraturan negara. Jangan ngebet kalau bahasa gaulnya untuk nikah, karena banyak kok yang bisa kita raih sebelum kita menikah. Bahkan sampai umur peraturan negara untuk menikah, kita banyak yang bisa kita dapatkan sebelum menikah itu, entah itu pelatihan, entah itu mental kita kembali dilatih, entah itu persiapan materi untuk pernikahan agar pernikahan kita matang gitu. Bukannya saya tidak setuju dengan nikah muda, tapi lebih tepatnya saya kurang setuju untuk pernikahan muda yang tidak siap dengan mental, dengan materi, dengan kondisi yang terjadi kelak. Sekian pembahasan saya. Mungkin bila ada yang tidak setuju, bila ada yang tidak sama argumennya dengan saya, silakan komen di bawah ini, kita akan diskusikan. Dan jangan lupa follow YouTube saya, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow IG saya di @_@strman. Kita lanjutkan diskusi di sana. Saya Fauzan, saya pamit undur diri. Terima kasih. War.